Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Nokia Nesia. Masih bersama saya Rizky, dan pada video kali ini saya bakal bahas tentang Nokia G10 nih. Nokia G10 ini bisa dibilang adalah kembaran dari Nokia G20, tapi versi hematnya atau versi spesifikasi yang lebih rendahnya. Nah, bagaimana performanya dan bagaimana jika dibandingkan dengan Nokia G20? Berikut adalah video review Nokia G10. Inilah kotak dari Nokia G10. Secara bentuk, secara ukuran, secara tampilan, ini masih sama dengan kotak dari Nokia G20, di mana di belakangnya ada informasi mengenai fitur-fitur utamanya. Semisal ya, baterainya ini besar 5050 mAh, layarnya 6,52 inci, ada 3 kamera utama di belakang, kemudian ada fingerprint sensor di kanan bodinya. Kemudian ada tombol Google Assistant, fitur OK Google, kemudian juga sudah termasuk screen protector di dalamnya. Untuk aksesoris bisa dibeli secara terpisah ya. Di dalam isi kotaknya, pastinya kalian akan mendapatkan satu unit Nokia G10. Yang saya review kali ini warnanya warna dark atau warna ungu. Tapi warna ungunya ini nih lebih muda ya dari Nokia 5.4. Dan ada satu lagi warnanya yaitu warna biru. Oke, untuk paket penjualannya, nah ini selain mendapatkan satu unit Nokia G10-nya, kalian juga akan mendapatkan satu charger. Chargernya ini 2 ampere 10 watt. Jadi memang belum support untuk yang fast charging di Nokia G10 ini. Kemudian setelah itu akan mendapatkan satu kabel USB. Kabel USB-nya ini tipe C karena memang Nokia G10 juga sudah support USB tipe C. Kemudian kita juga akan mendapatkan satu handsfree atau headset dari Nokia original. Ya, tenang aja ini masih dapat. Kemudian kita juga akan mendapatkan satu kartu garansi. Ini yang penting ya. Kemudian juga ada informasi persiapan pemakaian awal Nokia G10. Lanjut, kita juga akan dapat satu silicone case atau jelly case atau soft case original dari Nokia untuk Nokia G10 kita. Jadi nggak usah beli-beli dulu lagi aksesorisnya. Kemudian ini juga ada starter pack dari XL. Jadi lumayan bisa dipakai. Dan yang terakhir kita akan dapetin satu SIM card ejector. Ini udah defaultnya Nokia ya, dapat SIM card ejector untuk ponsel-ponsel yang ada slot kartu memori atau kartu SIM cardnya. Dan inilah dia seluruh isi kotak dari kotak Nokia G10. Pertama-tama, saya akan bahas mengenai tampilan Nokia G10 nih. Tampilan depannya di bagian bawah masih ada dagu dengan logo Nokia, sedangkan di bagian atas terdapat kamera depan dengan menggunakan V-notch. Kemudian untuk di sisi bagian kanannya, nah ini ada fingerprint sensor dan juga tombol volume. Kemudian untuk di bagian atasnya, ini ada jack 3,5 mm dan juga satu lubang mikrofon. Untuk di sisi kiri ada slot kartu SIM dan micro SD dan juga tombol Google Assistant. Untuk di bagian bawah ada mikrofon juga, port USB tipe C dan speaker. Untuk di bagian belakang ini ada logo Nokia dan juga ada bulutan untuk kamera belakangnya nih. Dan inilah tampilannya dari kamera belakang Nokia G10. Secara keseluruhan masih plek-plekan sama dengan Nokia G20. Tapi ada bedanya sedikit, nanti akan kita bahas. Sekarang saya mau bandingin bodi Nokia G10 dan Nokia G20 nih. Yang kiri adalah Nokia G20. Nah, kalau misalkan dilihat dari ukuran sama beratnya, ini identik ya. Jadi ada perbedaan sedikit antara beratnya dari Nokia G10 dan Nokia G20. Pada sisi-sisinya pun juga sama ya. Peletakan tombolnya, terus juga slot kartu SIM cardnya itu pun juga sama. Di bagian atas juga sama. Di bagian bawah pun juga nggak ada bedanya. Semuanya sama. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian belakang, ini ada sedikit perbedaan.
Nokia G20 lampu flashnya itu adalah di bagian bodinya. Karena apa? Karena Nokia G20 itu punya 4 kamera, sedangkan Nokia G10 hanya punya 3 kamera. Dan inilah letak perbedaan di bodi bagian belakangnya. Dan inilah beberapa perbedaan dari Nokia G10 dan Nokia G20. Nah, dari prosesornya aja udah beda. Menggunakan MediaTek Helio G25 untuk G10, sedangkan G20 Helio G35. RAM dan internal memorinya 3/32 untuk G10, sedangkan G20 4/64. G10 cuma punya 3 kamera, sedangkan G20 punya 4 kamera. Jadi G10 ini nggak ada kamera ultrawide-nya. Dan Nokia G10 ini tidak ada NFC-nya, sedangkan Nokia G20 ada NFC-nya. Jadi kalau misalkan kamu mencari handphone ber-NFC, mungkin kamu lebih bisa membeli Nokia G20 dibandingkan dengan Nokia G10. Nokia G10 sudah menggunakan Android 11 ya, dan bisa diperbaharui hingga Android 13. Untuk update atau pembaruan keamanannya, ini akan didukung oleh AMD hingga 3 tahun ke depan. Jadi lumayan banget. Secara tampilan antar muka ini masih sama ya dengan Nokia smartphone Android lainnya gitu ya. Untuk gesturnya, untuk animasinya ini terbilang cukup lancar dan baik gitu ya. Jadi udah memang optimal dan sederhana. Kemudian memang ada beberapa aplikasi-aplikasi bawaan nih kayak Spotify kayak gitu ya. Karena memang Nokia atau HMD kan sudah bekerja sama dengan Spotify. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi lokal nih kayak Adi3 Store, kemudian My Bluebird. Nah ini kalau misalkan kalian nggak suka, bisa langsung di disable aja dan dia nanti akan hilang sendiri. Untuk jaringan dan konektivitas ya ini standar ya, ada WiFi, terus juga sudah dukung smartfren gitu ya. Terus juga ada bisa hotspot, kemudian ada Bluetooth. Nah, tapi dengan catatan tidak ada NFC-nya nih, bisa cache juga, bisa print dan juga sudah support untuk Android Auto. Nah, untuk smartfren sendiri ini sudah dukung VoLTE. Untuk kapasitas internal memorinya sendiri ini 32 GB ya maksimal, sudah terpakai sekitar 15 GB-an nih. Nah, kalau misalkan kurang, kalian bisa menggunakan micro SD yang support hingga 512 GB. Oh iya, slotnya ini tidak hybrid ya, jadi bisa menggunakan 2 kartu SIM card dan micro SD sekaligus. Untuk urusan baterai, Nokia G10 ini mempunyai kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 5050 mAh. Namun karena charger bawaannya mendukung 10 Watt saja, alhasil pengisian daya baterai dari 10% hingga 100% memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3 jam 15 menit sampai 100%. Nah, bagaimana dengan kualitas layarnya nih? Nah, tipe layarnya ini sama yang digunakan di Nokia G20. Namun kalau menurut saya ya, tampilan layarnya ini kualitas warnanya ini lebih keluar gitu. Kayak saturasinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Nokia G20. Ya mungkin ini memang hanya settingannya saja ya. Di Nokia G10 ini ternyata saturasinya ini dinaikkan. Alhasil warnanya pun yang dihasilkannya pun juga lebih tinggi atau lebih berwarna. Dan ini adalah perbandingan layarnya ya, tingkat saturasinya ini. Yang atas adalah Nokia 5.4 karena Nokia 5.4 itu kualitasnya identik dengan Nokia G20, dan yang bawah ini adalah Nokia G10 yang menurut saya lebih berwarna nih. Nah, bagaimana menurut kalian nih melihat perbandingan keduanya ini nih? Apakah memang Nokia G10 memang ternyata lebih berwarna nih dibandingkan even Nokia 5.4 pun? Kalau misalkan setuju layarnya lebih berwarna Nokia G10, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau misalkan kalian nggak setuju, kalian juga bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian masing-masing. Kemudian untuk urusan main game nih, kayaknya Nokia G10 ini harus sedikit merelakan ketertinggalannya dibandingkan dengan Nokia G20 jika digunakan untuk bermain PUBG. Nah, ini beberapa kali Nokia G10 ini kayak sedikit-sedikit nge-lag gitu ya, walaupun memang settingannya sudah balance dan yang paling rendah gitu, tapi tetap memang agak sedikit patah-patah. Jadi experience-nya kalau menurut saya ini nggak begitu dapat dibandingkan dengan Nokia G20. Tapi kalau misalkan menurut kalian, nggak apa-apa patah-patah sedikit, berarti Nokia G10 ini masih cocok untuk kalian miliki.
Salah satu yang disayangkan di Nokia G10 ini adalah respon dari fingerprintnya ini nggak seresponsif atau secepat di Nokia G20. Jadi ini responnya nih sama aja kayak di Nokia 5.4 dan ponsel Android terdahulu gitu. Kenapa di Nokia G20 itu sudah bisa responsif banget dan tiba-tiba di Nokia G10 ini kok kayak kembali lagi nih kayak di Nokia 5.4 nih, nggak begitu responsif gitu ya untuk fingerprintnya. Oke lah, kita tinggalkan fingerprint yang tadi, kita lanjut untuk browsing-browsing peta di aplikasi Maps-nya nih. Nah, ini nggak ada masalah sama sekali ya. Mau navigasi, mau browsing peta, ini semuanya lancar. Masih enak, experience-nya masih dapat. Kemudian untuk feature Android Auto-nya pun juga lancar. Begitu disambungkan dengan kabel, Android Auto-nya auto connect, auto hidup, tinggal pakai, lancar dan enak banget. Sekarang kita beralih ke aplikasi kameranya nih. Nah, ini tampilannya ya masih sama ya dengan Nokia Android sebelumnya ya. Ini bisa ngerekam video lah, terus juga feature-featurenya ya. Ada potret juga, ada mode malam, terus juga kemudian bisa panorama, time lapse, dan makro. Nah, tapi ini agak sedikit nih feature-featurenya nih dibandingkan yang lain. Kemudian juga sudah bisa langsung scan QR code. Tuh, kemudian juga sudah ada watermark. Nah, untungnya nih watermark nih sudah menjadi feature standar ya di ponsel Nokia Android ya. Harusnya sih nanti semuanya nih ada nih yang model-model begini. Karena kan sebelumnya nih ada yang nggak ada gitu ya. Nah, ini untuk resolusinya sendiri videonya 1080 maksimal untuk kamera di depan sama belakangnya. Kemudian kita tes aja deh, kita tes foto nih. Kita coba tes foto dulu. Kebetulan objek yang mau kita jadiin tes foto ini pesawat ya, warna putih ya. Nah, kita coba fokusin dulu. Nah, ini lumayan cepet, tapi nggak lambat-lambat banget juga. Kita ambil foto juga ya lumayan lah untuk ukuran ponsel di kelas ini gitu ya. Lumayan cepet. Tapi untuk potret gimana? Kalau misalkan kita coba potret, kita fokusin dulu, kita tes. Nah, ini ada jeda sedikit ya kalau potret, ya itu standar lah ya, standar prosesnya kalau misalkan foto potret. Nah, kalau untuk makronya sendiri ini harus jarak dekat. Saya nggak tahu nih harus sampai berapa senti gitu ya biar dia bisa dapat bagus gitu ya untuk makronya. Tapi nanti mungkin bisa dilihat di hasil fotonya gitu nanti. Dan berikut beberapa hasil foto serta video dari kamera Nokia G10 ini nih. Nah, sebagai catatan, hasil kameranya atau perekaman dari Nokia G10 ini sudah mendukung Nokia Ozo dan juga noise reduction. Jadi kalian nanti bisa dengar sendiri seberapa asli, seberapa originalkah suara yang dihasilkan. Untuk hasil foto luar ruangan ini yang cahayanya berlimpah, menurut saya sih sudah cukup bagus. Warnanya tuh kelihatan, tampil, saturasinya tuh lebih tinggi. Tapi tetap hasilnya khasnya Nokia nih, masih natural. Bisa dilihat ya dari contoh-contoh dari fotonya ini nih, memang saturasinya mungkin agak dinaikkan sedikit. Bahkan dengan Nokia 5.4 sekalipun. Di dalam ruangannya pun juga cukup baik hasil fotonya. Warna-warnanya ini juga keluar ya, nggak terlalu pucat, tetap natural dengan saturasi yang dinaikkan sedikit. Jadi ini adalah suatu nilai tambah atau poin plus dari HMD untuk Nokia G10 ini. Nah, untuk kondisi di dalam ruangan atau di malam hari tanpa modus malam memang masih banyak noise ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan modus malam, noise-nya berkurang, tapi memang tetap masih ada. Ya, ini memang hasilnya nggak terlalu bagus dan juga nggak terlalu baik. Jadi ya so-so aja untuk ukuran ponsel Nokia G10 ini. Berikut adalah hasil video dari kamera depan Nokia G10. Kamera depan Nokia G10 8 megapiksel
bisa menghasilkan video 1080p 30 frame per second. Dengan adanya Nokia Ozo, hasil suara yang dihasilkan pastinya lebih bagus dibanding dengan ponsel di kelasnya. Kalau misalkan menurut kalian bagaimana nih hasilnya? Kalau menurut saya sih sudah lumayan bagus ya hasilnya ya. Oke, sekian dulu video review Nokia G10 kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menambah informasi kamu dalam memilih untuk membeli Nokia G20 atau Nokia G10 seperti itu ya. Saksikan terus video review berikutnya dari Nokia Nesia. Sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.